Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri Azahra Pratiwi BP 20160025, Esy Sutila Herma BP 20160003, Vera Fitria BP 20160011, Lira Fadila BP 20160018, dan Nabila Putri Mardotila BP 20160036. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu metode kalorimetri. Yang pertama yaitu pengertian kalorimetri. Kalorimetri adalah suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan sampel dan larutan standar. Dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Kalorimetri adalah suatu metode analisa kimia yang didasarkan pada perbandingan intensitas warna larutan dengan warna larutan standarnya. Metode ini merupakan bagian dari analisis fotometri. Fotometri adalah bagian dari optik yang mempelajari mengenai kuat cahaya, intensity, dan derajat penerangan, brightness. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kalorimetri. Pemakaian indikator tidak mempengaruhi pH kalorimetri. Hal ini disebabkan karena indikator pada umumnya adalah asam atau basa yang sangat lemah. Faktor yang mempengaruhi kalorimetri adalah pemakaian indikator yang tidak cocok dengan pH larutan. Selain itu, dengan adanya protein dan asam amino karena sifat amfoter sehingga dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Yang kedua, yaitu penggolongan metode kalorimetri. Kalorimetri memiliki berbagai macam metode, di antaranya kalorimetri terbagi atas dua, yaitu satu, kalorimetri visual, yaitu menggunakan mata sebagai detektor. Yang kedua, fotometri, menggunakan fotosel sebagai detektornya. Metode kalorimetri visual merupakan metode yang konvensional dan sudah jarang digunakan karena tidak akurat. Hal ini disebabkan karena mata hanya sebagai detektor untuk melihat kesamaan warna, bukan sebagai alat ukur intensitas absorpsi. Metode kalorimetri merupakan bagian dari metode spektroskopi, sinar tampak yang berdasarkan pada panjang sinar tampak oleh suatu larutan warna. Hanya senyawa yang dapat ditentukan dengan metode spektroskopi. Senyawa yang tidak berwarna dapat dibuat menjadi berwarna, seperti ion Fe3+ dan SCN- menghasilkan larutan berwarna merah. Kalorimetri dilakukan dengan membandingkan larutan standar dengan aplikasi yang dibuat pada keadaan yang sama dengan menggunakan tabung. Nessler. Persyaratan larutan yang harus dipenuhi untuk absorpsi sinar tampak adalah larutan harus berwarna. Oleh karena itu, metode spektroskopi sinar tampak disebut juga dengan metode kalorimetri, dan alatnya disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter didasarkan pada perubahan warna larutan yang sebanding dengan perubahan konsentrasi komponen pembentuk larutan. Oleh karena itu, aspek kuantitatif merupakan tujuan pengukuran dengan metode ini. Contohnya adalah larutan nitrit dibuat berwarna dengan pereaksi sulfanila, mida, dan N1-naftil etilendiamin. Syarat pewarnaan metode kalorimetri. Warna yang terbentuk harus stabil, reaksi pewarnaan harus selektif, larutan harus transparan, kesensitifannya tinggi, ketetapannya ulang tinggi. Warna yang terbentuk harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Yang keempat, prinsip kalorimetri visual. Prinsip dasar dari metode kalorimetri visual adalah tercapainya kesamaan warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi larutan persis sama. Metode ini dapat diterapkan untuk penentuan komponen zat warna ataupun komponen yang belum berwarna. Namun, dengan menggunakan reagen pewarna yang sesuai dapat menghasilkan senyawa berwarna yang merupakan fungsi dari konten komponennya.
Jika telah tercapai kesamaan warna, berarti jumlah molekul zat penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi tersebut telah sama dan ini dijadikan dasar perhitungan. Yang pertama, metode kolorimetri visual. Yang kedua, metode standar sehari atau metode Nessler. Pada metode ini dibuat sederetan larutan standar dan larutan sampel dalam tabung yang berukuran sama dengan jenis yang sama pula. Kemudian warna larutan sampel sebanding dengan salah satu warna dari larutan standar. Yang ketiga, metode kesetimbangan. Pada metode ini dilakukan cara membandingkan larutan sampel dengan larutan standar yang didasarkan pada ketebalan larutan standar yang divariasikan. Metode pengenceran. Menggunakan suatu zat standar dan jumlah buret yang berisi belangko, konsentrasi standar diencerkan dengan belangko sampai tercapai keasaman warna. Prinsip dasarnya, pada larutan standar ditambahkan belangko. 5. Metode standar sintetis. Zat yang diselidiki diperoleh dengan cara penambahan sejumlah komponen standar terhadap suatu larutan belangko sampai terjadi keasaman warna. Prinsip dasarnya, pada belangko ditambahkan larutan standar. Hukum yang mendasari kolorimetri. 1. Hukum Bochner-Lambert. Jika kita membiarkan ketebalan medium bertambah secara tidak terhingga, maka daya radiasi diteruskan harus mendekati nol. Tetapi daya itu tak dapat menjadi nol jika ada suatu fraksi yang cukup besar sama sekali tidak diserap. 2. Hukum Baer. Menyelidiki hubungan antara intensitas serapan dan konsentrasi media yang berupa larutan dengan tebal media tab. Dihasilkan hubungan yang sama dengan hukum Lambert. Hukum Bochner-Lambert Baer. Suatu alur adsorban versus konsentrasi molar akan berupa garis lurus dengan arah lereng, tetapi seringkali pengukuran terhadap sistem kimia real menghasilkan alur hukum Baer yang tidak linear sepanjang seluruh jangka konsentrasi yang diminati. Penyimpangan linear di hukum Baer dalam praktik analisis dibebankan pada kegagalan atau ketidakmampuan mengawasi kedua aspek ini. Karena itu dapat dikatakan sebagai penyimpangan semua karena ini lebih mencerminkan kesukaran eksperimen daripada tidak memadainya hukum Baer. Yang keenam ada keuntungan metode kolorimetri. Yang pertama, metode kolorimetri seringkali akan memberikan hasil yang lebih tepat pada konsentrasi rendah dibandingkan prosedur titrimetri ataupun gravimetri padananya. Selain itu, prosedur kolorimetri lebih sederhana dilakukan daripada prosedur titrimetri ataupun gravimetri. Yang kedua, ada suatu metode kolorimetri seringkali dapat diterapkan pada kondisi-kondisi di mana tidak terdapat prosedur gravimetri ataupun titrimetri yang memuaskan, misalnya untuk zat-zat hayati tertentu. Yang ketiga, ada prosedur kolorimetri mempunyai keunggulan untuk penetapan rutin dan beberapa komponen dalam sejumlah contoh yang serupa dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketujuh, ada analisis secara kolorimetri. Analisis secara kolorimetri berdasarkan kepada perbandingan warna larutan yang konsentrasi tidak diketahui dengan larutan standar, yaitu larutan yang diketahui konsentrasinya. Yang dimaksud dengan warna di sini adalah semua warna mulai dari rentang inframerah hingga ultraviolet. Berdasarkan intensitas warnanya, konsentrasi zat yang mempunyai warna sendiri dapat diukur untuk zat yang tidak berwarna. Contoh, kita jadikan suatu senyawaan yang berwarna dengan menambahkan reaksi-reaksi yang sesuai intensitas dari cahaya, kemudian dibandingkan dengan suatu larutan standar yang telah diketahui kepekatannya. Kolorimetri dikaitkan dengan penetapan konsentrasi suatu zat dengan mengukur absorpsi relatif cahaya sehubungan dengan konsentrasi tertentu zat itu. Dalam kolorimetri visual, cahaya putih alamiah ataupun buatan umumnya digunakan sebagai sumber cahaya, dan penetapan biasanya dilakukan dengan suatu instrumen sederhana yang disebut kolorimetri atau pembanding atau komparator warna bila mata digantikan dengan sel fotolistrik. Instrumen ini disebut kolorimetri fotolistrik. 8. Kalium dikromat atau K2CR2O7.
Kalium dikromat merupakan oksidator kuat dan berbahaya. Habur berwarna merah jika beracun dalam air panas lebih mudah larut daripada dalam air dingin, sehingga lebih mudah menghaburnya. Kalium dikromat merupakan pengoksid yang banyak digunakan dalam kimia organik dan dalam pembuatan klise. Hindari kontak dengan kalium dikromat karena menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pernafasan, dan ginjal.